Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mewakili segenap masyarakat. Ini terkhusus untuk pemerintah. Bahwasanya apa? Tapi sebelumnya kepada yang nonton channel ini, tolong jangan dipercepat, jangan di skip. Tonton dari awal sampai beres perkataan saya yang dikhususkan mengenai belajar online gara-gara corona ini. Terlebih kalau kepada para guru-guru, tonton sampai beres video ini, jangan di skip, jangan diperpanjang agar tidak gagal paham dan tidak menimbulkan fitnah. Bahwasanya apa? Di saat sekarang sudah beberapa bulan ini sekolah-sekolah diliburkan. Diliburkan dengan cara belajar masing-masing di rumah online. Banyak beberapa masyarakat yang mengeluh adanya belajar online ini. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan para guru karena guru bagaimana instruksi dari pemerintah. Tetapi saya khusus menuju ke pemerintah mewakili sebagian masyarakat bahwa belajar online atau sekolah online, belajar di rumah ini bukan untuk mencerdaskan anak-anak, bukan untuk membuat anak pintar, dan bukan untuk membantu masyarakat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena fakta yang saya alami, pertama, anak-anak apalagi yang usia dini, yang masih tingkat SD, itu bukan mau belajar. Pertama, dia belajar paling mengisi PR-PR yang diupload, yang diunggah oleh para gurunya, paling beberapa menit, menggambar dan menulis yang diperintahkan oleh gurunya di grup-grup. Tapi setelah belajar, dia bukan belajar. Setelah belajar, HP tidak boleh disimpan oleh orang tuanya. Yang ada main game dan permainan yang lain-lain, menonton YouTube dan sebagainya. Apakah ini yang akan mencerdaskan bangsa? Apakah ini akan mencerdaskan generasi? Itu pertama. Karena apa? Kalaupun orang tuanya memaksa untuk ditaruh HP-nya, anak kecil tidak tahu menahu. Yang ada ngamuk, nangis, bahkan bisa dibanting HP-nya. Belajar beberapa menit tapi bermain YouTube, bermain permainan game sebenarnya bisa berjam-jam. Ini bukan untuk mencerdaskan bangsa seperti ini. Kemudian yang kedua, tingkat SMP, SMA. Setelah belajar bermacam-macam, main game dan yang lain-lain yang dilihat, video YouTube segala macam. Apakah ini untuk mencerdaskan bangsa? Selanjutnya, yang pokok utama belajar online itu harus mempunyai paket, ya, punya paket data. Kalau HP-nya walaupun sebagus apapun, kalau tidak ada paket, tidak ada data, bagaimana bisa mau belajar online? Mau bagaimana mau mengirimkan pelajaran-pelajaran yang dikerjakan di rumah kepada grup-grup sekolahnya, kepada grup gurunya. Sedangkan masyarakat sebagian mengeluh, apalagi terkhusus masyarakat bagian-bagian pelosok, orang-orang yang tidak mampu. Di sini kan si malakama, kalau dia ada duit sedikit-sedikit yang aturan untuk beli beras, untuk beli lauk pauk makanan, adanya diperintahkan belajar online ini, akhirnya mementingkan beli paket data untuk anaknya. Sedangkan paket data yang seharusnya sebulan habis, itu bisa seminggu atau 2 minggu sudah habis, karena anaknya belajar cuma sebentar. Yang lain itu bermain game dan sebagainya, melihat YouTube segala macam. Ini keluhan dari masyarakat.
Jadi bukan untuk memperingan masyarakat kalau seperti ini, bukan untuk mencerdaskan bangsa seperti ini. Yang terlebih saya terenyuh ketika saya mau beli paket, mau beli pulsa, karena ada beberapa teman saya yang punya counter. Itu saya beberapa kali menemui ibu-ibu, dia menawar HP mencari harga yang 600 atau 700 ribu yang sudah jaringannya 4G. Saya tanya, buat apa itu Bu? Kan ibu udah tua. Ibu itu jawabnya seperti ini, sekarang kan belajar online, anak saya bagaimana kalau saya nggak belikan HP, anak saya nggak ikut sekolah, nggak tahu pelajaran. Makanya saya paksakan, kata si ibu tadi, saya paksakan, ini juga mau cari HP yang harga segini ini, saya hasil menjual kambing saya. Apakah ini tidak memeras orang yang sudah tidak ada, yang sudah tidak punya? Kemudian selain waktu saya bertemu lagi, itu bapak-bapak datang, sama kejadiannya, mencari HP yang harga murah, yang second, untuk anaknya belajar. Itu saya lebih sedih melihat, karena dia menceritakan, saya menabung uang ini hasil upah harian, makan seada-adanya saking pengen kebeli HP untuk anak. Kemudian karena duit banyak, kebutuhan ada ini itu, undangan dan sebagainya, tidak kumpul-kumpul, akhirnya saya menjual TV yang ada di rumah. Itu pun masih belum cukup jual TV katanya. Yang sisanya saya dapat pinjam. Kemudian keluhan si bapak itu, saya juga bingung, setelah saya punya HP ini nanti anak saya belajar pakai HP ini, kan HP ini harus diisi paket, nggak tahu dari mana saya ngisi paket. Sedangkan saya untuk harian aja payah, untuk harian aja susah dapat hasil kerja harian, itu pun kalau ada kerjaan harian. Bingung sekarang saya, itu kata si bapak. Jadi bagaimana kalau mau seperti ini terus? Ya enak kalau yang punya perusahaan, minimal PNS lah. Kalau PNS ya enak, bisa beli HP yang bagus juga bisa. Kemudian untuk memikirkan data, dia punya gaji bulanan, tapi pikirkan masyarakat yang kecil, apalagi terlebih yang pelosok. Yang lebih sulit lagi masyarakat yang di pelosok-pelosok yang susah untuk sinyal, itu dia banyak ketinggalan untuk pelajaran. Dan saya pernah jalan-jalan main, ada perkumpulan, kerumunan anak pemuda-pemudi dan anak-anak kecil itu di satu pinggir jalan, itu di pedesaan. Saya berhenti, saya tanya, sedang apa? Ternyata beliau sedang melihat pelajaran-pelajaran dan mengirimkan pelajaran yang sudah dikerjakan ke grup-grup atau ke sekolah-sekolah masing-masing, tetapi kumpulnya bukan di rumah masing-masing, berkumpul di satu pinggir jalan karena memang di situ tempatnya yang ada sinyal. Jadi ketika mereka pengen tahu kiriman-kiriman dari guru-gurunya, dari sekolah, dari grup pelajaran apa yang harus dikerjakan, mereka harus kumpul di situ, dan setelah dikerjakan mau nge-share, mau membagikan, mau mengirimkan kepada guru-gurunya atau grup sekolahan, mereka harus ke situ, ke satu tempat kumpul. Yang mirisnya, setelah menge-share atau mencari tahu pelajaran dari guru, dari sekolah, namanya pemuda-pemudi kumpul, berbagai jenis di situ ada. Yang dikhawatirkan jelas malah yang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kadang. Jadi mau sampai kapan seperti ini? Ini bukan untuk mencerdaskan bangsa, tapi untuk memeras bangsa menurut saya. Bahkan untuk membodohkan bangsa, ini menurut saya. Awas, ingat ya, ini menurut saya. Karena fakta. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun saja berada, rasakan untuk pelajaran sekolah sekarang ini. Kalau yang punya gaji, pengusaha, PNS minimal, ya memang tidak terasa seperti ini, tidak terasa.
Tapi coba main ke pedesaan-pedesaan, ke pelosok-pelosok. Alangkah sedihnya melihat cuaca hari ini. Alangkah kasihan melihat masyarakat seperti sekarang ini. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah ini punya kebijakan. Kalau toh mau seperti ini saja cara belajarnya, ya seharusnya dipilih dong, didata orang-orang yang tidak punya gaji, yang pemasukannya tidak ada, mengandalkan upahan dan sebagainya yang lain, orang-orang yang payah yang tidak punya, kasih dong HP-nya satu persatu. Kemudian setiap bulan kasih, isikan datanya. Baru itu mau mencerdaskan bangsa, mau meringankan bangsa. Kalau seperti ini, orang yang nggak punya dipunya-punyakan, bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi. Kalau orang yang sudah putus penglihatan tapi ingin melihat anaknya mengikuti pelajaran, bisa jadi mengambil hak orang yang dikata ataupun maling dan sebagainya karena saking anaknya pengen supaya bisa punya HP. Bisa jadi itu akan terjadi. Jadi menurut saya pemerintah kalau mau seperti ini saja, ya seharusnya kasih satu persatu HP, isikan datanya setiap bulan. Tapi kalaupun tidak seperti ini menurut saya pribadi, menurut analisa saya pribadi, tolonglah ke pemerintah. Mau sampai kapan seperti ini saja? Coba dipilih zona-zona merah yang mana, baru yang zona merah silahkan. Tapi yang zona-zona hijau, yang jauh dari jangkauan, khususnya seperti di desa saya ini, ataupun khususnya di kota Pesawaran, ini zona hijau, tidak ada yang namanya kena COVID dan sebagainya, dan tidak ada terjangkit. Ini seharusnya dipilih yang mana zona hijau sih, sekolah aktif, kecuali yang zona-zona merah yang memang banyak yang terkena, itu boleh di online kan. Minimal seperti itulah dipilih, ya. Jangan disamaratakan. Kasihan orang-orang pelosok, kasihan orang-orang yang tidak mampu, kasihan orang-orang yang tidak punya HP. Dan di samping itu juga orang-orang pelosok, orang-orang pedesaan itu walaupun punya HP, walaupun kebeli paket, punya paket data, kadang orang tidak mengerti menggunakannya. Jadi tolong pertimbangkan pemerintah. Ini saran saya dari saya mewakili sebagian masyarakat yang banyak mengeluh. Coba pertimbangkan, pilih yang mana zona hijau, yang mana zona merah. Zona hijau bebaskan. Dan toh kenyataannya apalagi di tempat saya tidak ada. Saya di pasar lihat penjual yang memang tempat kotor di pasar padat, biasa, aktivitas biasa. Jadi ini hanya mewakili sebagian masyarakat yang banyak keluhan masalah belajar. Ya termasuk saya melihat anak saya pun seperti itu. Ketika belajar paling beberapa menit beres apa yang di-share, dibagikan oleh gurunya. Setelah itu pengen main game, pengen main buka-buka YouTube sebagaimana. Kalau kita cegah, kita halang, nangis, yang ada ngamuk, HP mau dibanting kan. Kita ngisi pulsa, ngisi paket yang seharusnya paket sebulan beres, habis. Ini paling seminggu 2 minggu karena belajarnya sebentar tapi main gamenya, main YouTube-nya yang lama. Apakah ini mau mencerdaskan bangsa seperti ini? Malah yang pinter main HP, pinter main game, bukan pinter belajar sekolah. Sedangkan gurunya enak, duduk manis, gaji dapat. Mohon maaf, tapi saya di sini bukan menyalahkan guru-guru ya, mohon maaf. Karena guru bagaimana instruksi pemerintah. Tetapi yang kewalahan wali-wali murid di sini. Wali murid sudah harus ngadakan HP, sudah harus ngisi paket setiap bulan, dan mengajari juga anaknya di rumah setiap waktu tanpa ada gaji. Mohon maaf, memang anak pintar untuk kita, tetapi kan itu ada sekolahan.
Makanya kita sekolahkan supaya kita bisa tenang, karena anak-anak kita ketika kita sekolahkan kewajiban orang guru-gurunya yang membuat cerdas dan pintar. Selagi di rumah kewajiban orang tua memang. Tetapi kalau seperti ini, mohon maaf, ibarat kata orang gaulnya, enak di lu nggak enak di gua yang pusing harus cari HP, harus beli paket data, ngajarin anak lagi. Lo duduk manis tinggal ngeser-ngeser, setiap bulan dapat gaji. Ya, itu kata bahasa sogal, kata bahasa gaul sekarangnya gitu ya, mohon maaf. Nah, tetapi di sini saya bukan menyalahkan guru, mohon maaf, sama sekali saya tidak menyalahkan guru, karena guru bagaimana instruksi pemerintah. Jadi saya mewakili sebagian masyarakat ini khusus ke pemerintah. Tolong siapapun yang membuka video ini share supaya nyampe ke pemerintah, bagikan sebanyak-banyaknya ya. Dari Raden Tapakeni. Dan sekalian, kalau yang penasaran buka channel Raden Tapakeni, tonton videonya, klik tekan subscribe-nya, bagikan sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah kedepannya saya tetap akan memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.